Pernah nggak kalian merasakan mencintai seseorang tapi tidak mampu untuk memiliki? Melihat dari kejauhan sambil memendam sebuah rasa yang tak mampu untuk diungkapkan. Sehingga apa yang dipendam tidak akan pernah bisa untuk dimiliki. Ada beberapa penyebab cinta itu tak mampu kita miliki. Mungkin ketidakpercayaan diri untuk mengungkapkan dan untuk bisa memiliki. Atau bisa saja dia milik orang lain. Namun, ketika kita sudah memiliki, bisa saja kita merasa tidak benar-benar memiliki. Kenapa? Mungkin ada sesuatu keterpaksaan, terhalang oleh jarak, ataupun terhalang oleh perbedaan, yang menyebabkan kita tidak merasa memilikinya, walaupun sebenarnya dia ada di sisi kita. Oke, telah bergabung bersama kita Dani Dwi. Halo Dani Dwi, apa kabar? Halo Bang Gi. Halo Dan, Ya. jadi aku nih mau ngajak kau untuk podcast nih kan. Jadi Mm, kayak dulu itu kan kita pernah bikin podcast gitu kan. Di salah satu judul podcast kita itu ada judulnya Cinta Tanpa Memiliki. Kebetulan itu yang bawain judul itu kau nih Dan. Jadi di sini aku pingin untuk ngobrolin lah tentang judul itu, tentang tema itu, biar lebih dalam lagi, biar kita lebih ngerti lagi sih apa maksud podcastmu itu gitu. Jadi judul kita hari ini tuh Cinta Tanpa Memiliki. Jadi aku mau nanya nih Dan, sebenarnya apa sih maksud dari cinta tanpa memiliki itu Dan? c- eh, Gimana ya jelasnya Bang Gi? Kayak ya kita cinta sama orang ataupun bisa juga kayak saling cinta gitu. Tapi emang pada dasarnya kita nggak bisa sama dia gitu. Entah nggak bisa pacaran sama dia, nggak bisa nikah sama dia gitu. Berarti yang kau maksud ini kayak kita cuman bisa untuk ngagumi dia aja gitu, cuman bisa melihat dia dari kejauhan, menyimpan dan memendam rasa tanpa bisa memiliki, tanpa bisa menyatakan perasaan itu gitu. Itu juga termasuk salah satunya. Teman dia sebenarnya banyak dia apa target-target cinta tanpa memiliki ini Bang Gi. Berarti salah satunya itu ya. Salah satunya itu kayak secret admirer gitu. Secret admirer, ya betul. Kita cuma bisa mengaguminya dari kejauhan, melihat dia setiap hari. Kita pingin untuk memilikinya, tapi kita tidak Nggak bisa bisa. untuk memilikinya gitu ya. Ya gitu. Apakah Dani pernah mengalami hal-hal yang seperti itu dan? Pernah lah Bang Gi. Makanya waktu aku ngebawakan itu kayak yang kan nggak mungkin aku milih milih pembahasan yang aku sendiri nggak pernah ngerasainnya gitu. Nggak dapat nanti feelnya. Jadi aku harus pernah dulu gitu. Jadi itu sebenarnya curhatan dari seorang Dani Dwi gitu ya untuk melampiaskan apa yang dia rasakan. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau kita mengagumi seseorang, eh, apa yang harus kita lakukan dan mengutarakannya, mengungkapkannya, atau kita ya udah diem aja gitu, cuman sekedar untuk mengagumi aja. Hal yang paling benar itu ngapain sih Dan? Ini menurutku ya Bang Gi. Maksudnya belum belum tentu menurutku itu benar gitu loh. Ya orang-orang kan punya pandangan kan gitu kan. Ya betul. Kalau menurutku ketika kita memang punya perasaan sama seorang, setidaknya kita mencoba gitu. Istilahnya kita dapat ide itu bonusnya aja Bang Gi. Mhm. Usaha kita itulah kerjanya kan gitu. Dia dapat ya udah itu bonus gitu. Kita ditolak ya ya itu konsekuensi. Berarti paling enggak kita ungkapin aja apa yang kita rasakan gitu ya Dan ya. Kita usaha dulu dong. Masa masa abang suka sama orang tiba-tiba ya aku suka sama kamu gitu ya udah pasti ditolak gitu. Oh iya betul. Berarti kita usaha dulu, kita Iya, mulai untuk ngedekatin dia lah gitu ya. iya, jangan jangan jadi secret admirer gitu loh. Karena secret admirer itu capek gitu, sakit, ngapain gitu. Pekerjaan yang sia-sia.
Ya, berarti kita lakukan yang sebaik-baiknya, mendekati, mencoba untuk mengetahui dia lebih dalam, terus Mm-mm. kita utarakan apa yang kita rasakan gitu. Soal kita dapat atau enggaknya itu urusan nanti ya Dan ya. Iya betul Bang. Oke Dan, berarti eh, kalau kita udah ngungkapin rasa itu, terus misalnya dia tidak memiliki perasaan yang sama-sama kita gitu, ya gimana gitu Dan? Ya kayak aku bilang tadi Bang Gi, itu udah jadi konsekuensi dalam jatuh cinta. Kayak ketika kamu jatuh cinta bersedialah untuk siaplah untuk patah kan gitu. Uh, berarti apakah sebenarnya cinta tanpa memiliki itu selalu sakit Dan? Selalu bagi kalau ini verified selalu, Selalu ya. selalu dan pasti. Tapi kan ada juga orang yang ya udah dia cuman suka, cuman ya mendem perasaan itu untuk dia sendiri gitu. Kalau dia nggak mampu untuk milikinya, ya udahlah, bodo amat gitu. Ada kan? Eh, itu kan suka kan bagi. Kalau ini kita udah lebih bahas lebih jauh kayak kita udah sampai cinta sama orang itu. Kalau suka kayak misalnya kita jumpa orang, kita suka sama dia, kita nggak kenal sama dia nih. Istilahnya ya Hmm. suka gitulah ya wajar kita nggak bisa miliki dia dan itu nggak ada sakit-sakitnya namanya juga baru jumpa kan gitu. Oh iya betul. Tapi kan ketika kita mengagumi dia, apakah udah timbul rasa cinta itu Dan? Kan tadi kita bahasnya, ya udah aku punya perasaan nih, aku cuman bisa ngagumi kau gitu loh. Apa itu namanya udah cinta atau sekedar suka sebenarnya Dan? Kalau mungkin menurut aku ketika kita mengagumi dan kita juga kadang suka cemburu gitu kalau di dekat orang lain padahal bukan siapa-siapa Hmm. ya itu udah cinta lah kayak kita pengen dia bahagia gitu tanpa dia tahu gitu itulah sekitar Mayer tadi kan Berarti kita kalau kita udah punya dari jauh rasa, aja gitu ngelihat dia bahagia. ketika kita udah merasa punya perasaan cemburu gitu, berarti itu tandanya kita udah memiliki sebuah cinta gitu ya. Kalau menurut aku iya bang Gi. Hmm. Oke Dan, tadi kan kita ngobrolin tentang apa ya, secret admirer lah bisa dibilang kan. Cuman ada juga nih case yang dia udah jadian Dan. Dia udah Hmm, jadian yang sebenarnya dia udah miliki gitu. Tapi ya rasanya nggak kayak miliki. Udah jadian tapi rasanya tidak seperti memiliki. Nah, itu gimana tanggapanmu? kalau aku nanggep yang itu lebih ke toxic sih bang Gi, toxic relationship sih ketika kita udah nggak pasti kita ini kan kita bahas udah jadian lah ya bang Gi ya. Yang sebenarnya udah miliki gitu. Tapi Iya udah rasanya nggak miliki kayak miliki dan. pasti di awal-awal ya kayak hubungan-hubungan biasanya lah bang ya masih romantis-romantis masih api-api cinta itu masih tinggi-tingginya gitu loh Hmm, mungkin itu yang terjadi ketika kita udah berpacaran beberapa tahun gitu kita ngerasa kayak gitu kita kita bakal ngerasa kayak gitu kayak yang kayak abang bilang tadi yang kayak tidak memiliki padahal udah dimiliki gitu Kan contohnya itu kayak, lebih ke hmm, toxic gitu sih bang Gi. Udah mulai bosan aja berarti itu lebih kepada rasa bosan ya. Kayak misalnya iya. udah kayak nggak ada waktu lagi untuk yang dijalankan berdua gitu. Kayak Mm-mm. dia punya hidup sendiri, kita punya hidup sendiri. Padahal kita lagi sama-sama, cuman kayak kita nggak miliki dia. Iya Itu berarti, ya udah mulai toksik sih kalau itu udah nggak masuk ke ranahnya ini ada satu lagi dia bang Gi hmm, yang kayak gitu yang dia udah miliki hmm, udah sama-sama cinta hmm. tapi bisa jadi tak memiliki tapi tetap cinta Bisa kalau orang memiliki kalau tapi tak cinta. kalau Gimana orang maksudnya putus tuh? karena kalau orang putus karena selingkuh pasti salah satunya bakal pasti udah nggak cinta lagi kan bang Gi Mhm. ya kan kalau selingkuh kalau si cowoknya berbohong si ceweknya berbohong pokoknya kayak gitulah tapi pernah nggak abang bayangin kayak yang pacaran beda agama Nah, ya itu termasuk kayak ya
kita cinta tapi karena terhalang perbedaan itu, ya kita nggak Iya, bisa miliki dia seutuhnya gitu. betul. Kayak yang orang tua salah satu pihak kayak nggak setuju gitu, kayak kalian harus putus gitu. Kalian masih sama-sama cinta. Ya ya kita cinta tapi kita karena ada faktor-faktor eksternal ya dari luar gitu, jadi kita nggak bisa miliki dia seutuhnya gitu ya. Ya, Nah ada lagi nih Dan, eh, yang case yang bisa aku ambil ya seperti kayak kita udah miliki tapi terhalang oleh jarak Dan. Ya contohnya LDR gitu. eh, Kita kita secara hubungan kita itu pacaran sama dia. Cuman karena ya, LDR, karena jarak dan waktu gitu. Jadi kita kayak merasa tidak memiliki dia juga gitu. Dia punya waktu sendiri, kita punya waktu sendiri, kayak nggak pernah in gitu dalam satu hubungan gitu. Itu gimana menurutmu? kayak secara hati kita miliki dia tapi secara fisik enggak ya, kayak kayak gitulah ya. Iya betul. Ya kalau mereka sama-sama saling bisa ngejaga hubungan itu ya kenapa enggak gitu loh Bang. Toh kalau mereka lebih lama lagi, lebih sabar lagi, insya Allah mereka menikah bakal ketemu kan. Kita nggak cuma miliki hatinya, kita juga miliki fisiknya gitu. Jadi menurutmu untuk orang yang LDR gitu apa Dan? Ya itu kayak pacaran pacaran biasa, pacaran online lah. Kalau ada istilah sekarang belajar online, ada juga namanya pacaran online, itulah LDR gitu loh Bang. Apakah kita bisa memiliki cinta itu seutuhnya gitu? Bisa Bang. Intinya saling percaya aja kalau LDR itu. Tergantung kita ngejalani juga sih kan. Saling percaya dan tidak tidak memulai berbohong. Itu aja. Berarti itu cara-cara untuk ya menjaga supaya kita saling memiliki lah gitu. Iya, karena ketika nanti udah salah satu pihak berbohong, itulah mulai yang abang bahas tadi. Kita 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 udah miliki dia, tapi rasanya kayak nggak memiliki gitu. Karena udah mulai mulai ada yang berbohong gitu dalam hubungan itu. Oke dan menurutmu ada contoh-contoh lain nggak tentang case cinta tanpa memiliki ini? Ada bang, Apa itu? kayak misalnya ada ada cowok cewek lah biasa lah ya. Hmm. Cuman sama-sama udah punya pacar. Hmm. Gara-gara sering si cowok entah si cewek gitu curhat, Hmm. mulailah timbul perasaan itu. Mulai sama-sama suka, sama-sama cinta, tapi nggak bisa karena mereka masih punya pacar. Waduh. Berarti kan ya misalnya kayak contoh LDR tadi ya, dia di mana, kita di mana gitu. Terus kita punya temen yang deket gitu sama kita, bisa eh, menjalani hari-hari sama-sama gitu ya. Ya, mungkin bisa timbul cinta di antara mereka gitu kan. Padahal Bisa, sama-sama punya pacar gitu. Karena iya, pacarnya jauh tadi, ya kayak kita cerita sama orang terdekat kita aja gitu. Jadi iya. lama-lama timbul sebuah cinta, ya, tapi kita nggak bisa memilikinya karena udah sama-sama punya gitu ya. Kita nggak bisa miliki hatinya, Bang Gi. Tapi kalau LDR kita bisa miliki fisiknya. Terbalik lah Dan. Enggak, Maksudnya, sama yang satu lagi itu bukan sama yang jauh, bukan sama LDRan kita, tapi sama kawan kita ini. sama kawan kita ini kita nggak Kita 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 nggak miliki fisiknya, dia nggak benar-benar cinta mungkin sama si cewek ini, sama yang dekatnya ini. kalau LDR Tapi kita nggak punya fisiknya. Yang deket inilah yang kita punya fisiknya. iya, kita punya fisiknya, tapi kita bisa jadi nggak ngerasai cinta itu, Bang Gi. Kita cuma pengen fisik yang di dekat ini, karena yang Oh, jauh kita nggak miliki fisiknya. iya 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 iya. Lagi-lagi ya relate sih dengan cinta tanpa memiliki. Untuk case yang kau alami nih Dan tentang cinta tanpa memiliki, case yang seperti apa? Yang gimana ya? Salah satu contohnya aja lah ya, Bang Gi. Yang caseku itu
Ya benar-benar cinta, cinta cinta nggak bisa memiliki gitu loh bang. Berarti kok Bukan dia punya pacar, aku punya pacar atau gimana gitu, bukan juga secret admirer. berarti kau udah ngungkapin tapi dia nggak suka sama kau gitu. Bukan. Jadi kok nggak bisa A- milikinya gitu dan. aku belum ngungkapin, cuman Oh, aku tahu dia nggak mau gitu loh. Dia bukan nggak mau sama aku bang Ki. hmm, Dia lebih ke nggak mau pacarannya. dia lebih nggak mau pacarannya. Tapi dia nyaman dengan yang namanya deket itu, deketnya kami itu, dia ya udah fine fine aja gitu loh. Oh, berarti kau udah coba untuk mengungkapkannya. Belum kuungkapkan, cuman aku Tapi udah dia ngerasa sama-sama lah gitu ya. iya dia soalnya pernah bilang gitu loh. Hmm, Mungkin dia tahu aku bakal ngatak, kayak dia mungkin tahu tujuanku apa gitu loh. hmm. Jadi sebelum sebelum aku bilang dan terakhirnya kami nggak enakan, dia bilang kayak di tengah-tengah gitu, dia bilang Tapi kan yang namanya memiliki itu bukan harus ada status sih dan. Misalnya dengan yang case yang kau bilang tadi, mungkin dia nggak mau yang namanya apa ya? Nggak mau apa? Pacaran ya tadi kau bilangnya. iya. Tapi kan kau tetap bisa miliki dia, misalnya kau tiap hari menghabiskan waktu sama dia, itu kan namanya sudah miliki juga kan, memiliki waktunya, memiliki fisiknya, dia ada setiap hari untuk kau ya kan. Tapi bisa juga masuk lagi cinta tanpa memiliki status. Kok jadi kau panjangi lagi? Enggak kan, ada yang cinta tanpa memiliki fisik gitu, cinta tanpa memiliki ini, cinta tanpa memiliki status gitu. Berarti apa sepenting itukah status bagimu? Awalnya iya bang, awalnya iya. Cuman makin ke dewasa ini kayak yang apa, kayak buat apa gitu loh. Yang penting bisa sama-sama komitmen gitu, bisa saling menjaga perasaan. Bahkan Komitmen kita dengan bahkan kita lebih dari orang yang pacaran gitu. Walaupun kita nggak punya status. lebih dari orang pacaran. Berarti kalian ini udah seperti orang yang menikah gitu dan Bukan lah, enggak. bukan itu. Cuman nggak, bukan, lebih dari pacaran bukan berarti orang nikah Oh iya, kan. betul ya. Jadi Karena ada maksudnya itu orang yang maksudnya itu apa gitu dan karena ada orang yang pacaran tapi dia malu punya pacar, malu pacaran sama ini gitu loh. Ada orang pacaran dia kayak ya udah yang penting aku punya pacar. oh ada yang kayak gitu ya, dia malu sama pacarnya. Ada lah bang Ki. Terus kenapa pacaran gitu? Yang penting aku punya pacar. Gitu. Ada Jadi yang dia misalnya pacarannya sama, ini maaf cakep ya, cewek mhm, yang nggak benar kita bilang. mhm. Dia cuma mau enaknya. Tapi dia malu untuk menunjukkan kepada Iya, halayak ramai gitu ya. di depan ceweknya dia kayak yang ya iya sayang, romantis romantisan lah. Cuman di Hmm. belakang ceweknya mungkin dia kayak ada yang lain gitu loh. Tapi dan dari kau sendiri kau nyaman nggak dengan memiliki tapi tanpa status itu tadi? Nyaman-nyaman aja sih bang, selama selama saling bisa ngejaga kan gitu. Hmm, berarti status itu nggak terlalu penting ya. Yang penting kau udah miliki dia gitu. Walaupun Iya, tidak memiliki status itu gitu. istilahnya status itu kan belakangan bang Gi. Kayak aku nganggapnya apa-apa sekarang itu kayak status itu kayak bonus gitu bang Gi. Tapi kan yang penting hatinya ya. Iya, yang penting kita miliki hatinya, kita miliki Iya. orangnya. Kan itu definisi sebenarnya gitu. Kita cinta dan memiliki hatinya, bukan cinta memiliki statusnya. Buat apa status tapi kalau nggak cinta gitu. Iya, betul. Jadi dan tips nih untuk orang-orang yang merasakan cinta tapi dia tidak mampu untuk memilikinya, ya misalnya kayak secret admirer tadi gitu, atau mungkin Hmm. eh, udah memiliki status tapi tidak memiliki rasa cinta itu gitu, tidak mendapatkan rasa cinta dari pasangannya, atau mungkin eh, yang terhalang oleh jarak ataupun terhalang oleh perbedaan gitu. Untuk mau apa sih tips-tipsnya bagi orang-orang yang merasakan hal-hal seperti itu?
Sebenarnya beda-beda case, beda tips ya Bang Gi. Kalau Skinner Mayer awalnya ya ketika kalian udah ngerasa cinta sama seseorang itu ya kalian deketilah, usahakan dulu, nyatakan. Ketika ya dia memang gak cinta sama kalian, ya udah, jangan jangan jadi orang bodoh, jangan menyakiti diri sendiri, jangan menyakiti hati sendiri, lupakan gitu loh, cari yang baru. Walaupun pasti berat, cuman ya udah gitu loh, gitu. Kalau itu untuk yang Skinner Mayer. Terus yang mana tadi, miliki Yang miliki kita, status tapi nggak memiliki cinta gitu ya Bang ya. iya, kita udah miliki status, tapi kita nggak dapat rasa cinta itu gitu dari pasangan kita. Itu menurutmu tips-tips ya, untuk orang yang mengalami hal-hal seperti itu? Ya itulah makanya PDKT lama itu juga perlu. Jadi pastikan dulu kalau kalian cinta sama cewek itu, baru kalian buat nyatakan perasaan, buat nembak dia gitu. Dan tentu dibarengi dengan kebiasaan-kebiasaan yang nggak membosankan Iya, mungkin ya, Dan ya. Yang untuk bisa tetap aja gitu. menjaga menjaga rasa itu gitu, supaya rasa yang udah kita miliki itu nggak hilang gitu aja gitu. Betul. Pokoknya pastikanlah dulu kalau kalian benar-benar menancapkan hati kalian ke orang itu. Iya, menancapkan hati. Terus apa lagi Bang? Yang jarak ya. Untuk orang-orang yang terhalang oleh jarak gitu, yang sepertinya mereka tidak memiliki rasa cinta itu gitu. Padahal udah miliki status, tapi nggak miliki rasa itu karena terhalang oleh jarak. Tipsnya buat orang-orang yang merasakan hal seperti itu, dan Pertama pastikan dulu kalau kalian itu sanggup buat LDR. Kalau nggak sanggup ya udah, udahin gitu. Atau salah satu yang ngalah gitu, buat nyusul ke sana, atau yang sana balik ke sini gitu, balik ke tempat kalian. Itu yang pertama. Yang pertama kan pastikan dulu diri kalian. Yang kedua, kalau udah kalian mantapkan diri kalian buat yakin LDR, kedua saling percaya. Saling percaya itu perlu Bang Gi. Jadi nggak ada timbul rasa curiga nanti, aku pergi ke sini ya, kamu siapa? Dikit-dikit minta pap, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu kan gitu. Itu. jadi lebih ke toxic ya, Curiga Dan ya. itu curiga itu perlu, cuman jangan yang berlebihan lah. Saling percaya aja, Bu. Saling percaya, saling ngejaga perasaan kan gitu. Yang ketiga, jangan mulai untuk berbohong gitu. Karena satu kebohongan kecil aja itu bakal merembes gitu. Iya, betul-betul. Kan kayak udah bohong dia sekali. Oh nggak ketahuan kok, coba lagi lah, coba lagi. Terus supaya si cewek ini tahu, dia aja bohong, aku juga bohong lah gitu. Akhirnya jadi nggak sehat lah gitu loh. Yang keempat, ya kayak ngabarin seperlunya aja lah gitu, kayak aku di luar ya sama ini, aku mau pergi ke sini ya, aku gini ya, nggak usah yang setiap hari juga berhubungan, nggak usah setiap hari, nggak usah tiap menit juga gitu loh, kayak orang banyak orang-orang pacaran zaman sekarang lagi. Ya, terus yang terakhir, minimal seminggu sekali lah buat kalian video call gitu loh, nengok pasangan kalian, kan pasti rindu juga sih. Kalau uang kalian banyak ya minimal sebulan sekali datangilah dia gitu, biar cinta itu tetap ada, nggak sampai hilang. Jadi itulah kalau tipsnya dari aku, itu pandangan aku ya Bang. Ya, ya, itu kan tips dari perspektif seorang Dani jika merasakan cinta tanpa memiliki itu sendiri gitu kan. Oke. Oke, terima kasih Dan udah menghiasi podcast pada malam hari ini gitu. Jangan lupa dengerin lagi podcast-podcast berikutnya yang bakal tayang kapan maunya aja gitu ya. Oke, terima kasih Dani Dwi. Iya Bang Gi, sama-sama Bang Gi. Oke, my name is Leandro Lubis dan Dani Dwi. We are signing out.